Saya jemaah dari Bandung, Bu ya. Masya Allah. Maaf mau bertanya sekitar warisan. Kalau membagikan warisan ditunda-tunda karena rumah tersebut masih ditempati saudara, dosa enggak? Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan itu hendaknya memang segera dibagi sebisa mungkin. Karena bersama berjalannya waktu itu juga setan gerilya untuk merusak hati masing-masing dari ahli waris. Sehingga banyak peperangan keluarga gara-gara warisan. Semakin cepat dibagi semakin indah. Bahkan kalau seandainya mayat belum dikubur, waris sudah dibagi lebih indah. Oh, ini kok rebutan? Bukan rebutan bagi kok rebutan. Yang rebutan tuh loh yang rebutan tuh yang jauh-jauh ribut berantem tuh. Ini bukan rebutan. Justru dengan dibagi itu akan sampai kepada yang punya. Hak-hak itu akan sampai kepada yang punya. Lah kalau ditunda harus waspada. Jika rumah seperti yang diceritakan. Nah, kalau semuanya sudah membutuhkan, kalau semua sudah membutuhkannya atau yang lain membutuhkannya, ingat, dalam pembagian waris hendaknya yang jadikan ukuran adalah yang paling lemah ekonominya. Jangan yang paling kaya. Ingat, yang paling kaya mah nggak butuh, jangan dijual dulu deh. Oh, ente kaya, itu adikmu yang nyungsep, kau pikirin. Mikir diri sendiri nih abang gombal tuh. Adikmu tuh yang sudah nyungsep utangnya banyak karena kemarin ditipu sama orang. Jangan mikir dirimu, nggak boleh dijual, ini rumah pusaka, jangan dijual. Kalau agar tidak dijual, bank yang kaya raya. Tombokin bak jatahnya adik milik kamu nanti. Karena sebagian ada keras kepalanya salah satu anggota keluarga menjadikan kayak itu tidak dibagi. Baik, tapi kini kenyataannya sudah dibagi, belum dibagi itu rumah. Lalu ada yang sudah membutuhkannya, tapi ada yang ingin tinggal di dalamnya. Bagaimana? Kesepakatan dulu, oke? Caranya bagaimana? Dihitung saja. Jadi rumah itu milik bersama. Namanya sudah ada semuanya, bagiannya ditulis, ditempelin di situ bahasanya rumah ini catat bersama supaya diingat semuanya. Kalau sudah banyak yang hajat, ya segera dijual. Artinya biar tahu sambil ditempati, ditawarkan. Ditawarkan pun ya yang normal dong, jangan mentang-mentang hajat lalu jual murah atau mentang-mentang Anda kaya susah menjual, kan repot, tidak ketemu judulnya nanti. Ya yang biasa saja menjual normal. Nah, kemudian jika karena memang rumah itu mungkin sangat bernilai dan sebagainya, lalu gimana dengan anak yang tinggal di situ, orang yang tinggal di situ? Saya kan butuh duit. Ini rumah ini kalau dikontrakkan ini bisa nilainya 10 juta per bulan. Kita kan bertiga, lumayan kan 3 juta. Masa enak aja langsung ditempati oleh abang, sementara saya punya utang. Baik, kalau begitu kisahnya, yang menempati nyewa dong. Hasil sewaannya nanti dibagi sesuai dengan jatah warisnya biar adil. Mungkin kakak yang kaya nggak ngambil, memberikan sedekah kepada yang tinggal di dalamnya, yang fakir yang punya utang ngambil jatahnya. Misalnya anak laki semuanya 3, kontrakannya 9 juta per bulan, oke. Yang tinggal di dalam rumah jatah 3 juta kan, berarti nggak usah bayar karena bayar pada dirinya sendiri. Abang yang kaya dapat 3 juta, yang fakir yang punya utang 3 juta juga. Cuman yang kaya nggak butuh duit, dek buat kamu saja deh. Jadi bayarnya cuma 3 juta kontraknya untuk yang fakir saja. Sampai kapan? Sampai nanti dijual. Karena nilainya tinggi. Yang tinggal di situ. Cuma ini juga nasihat. Kalau memang kita punya saudara yang belum punya rumah dan sebagainya, lalu masih untuk tinggal sementara di rumah pusaka, biarkan dong. Jangan diseksa untuk dia keluar, kecuali kita sangat butuh, dan di saat kita sangat butuh pun, ya, kalau kita sangat butuh pun dengan cara yang bagus. Kemudian, jangan hanya mempertahankan itu rumah kenangan, lalu tidak dijual sepanjang masa. Sampai kapan? Anda pun juga bakal mati, ketemu keturunan juga bingung nanti bagi warisnya. Kalau sudah ketemu cucu tambah ruwet nanti. Jangan mengandalkan rumah pusaka dan sebagainya. Wah, ini jangan. Kalau memang biar abadi, diwakafkan untuk wakaf keluarga saja sampai anak keturunan. Jadi wakaf ini tempat wakaf keluarga. Kalau sudah wakafkan nggak boleh diwaris. Tapi kesepakatan semuanya demikian.
Jadi nggak akan diwaris. Tapi kalau dibiarkan begitu, lihat bermasalah itu sampai cucu ketiga ini rumah kita bersama, belum dibagi waris. Padahal kalau di sana dibagi benar dia dapat secuil padahal sesungguhnya. Karena sudah keturunan kelima. Lah kita menemukan di sebuah tempat ada bahkan kayak pondok pesantren nggak pernah ada pembagian waris. Kalau sudah punya anak berumah di situ rumah sini, bingung rumah siapa ini, tanah siapa yang dipakai, haram nanti pada akhirnya. Kalau rela-relaan pembagian dong, kalau rela-relaan namanya suluh damai. Ya sudah yuk, karena baginya susah, gini saja. Kurang lebihnya yuk kita bagi sesuai dengan anak cucu, kotak. Kalau ada kelebihan, ya yang merasa diambil haknya memaafkan gitu. Masalah waris itu hati-hati. Jadi, Ibu, tanah rumah tersebut segera jual kalau bisa, kalau ada yang hajat. Jika tidak ada yang hajat, ya nggak apa-apa. Tapi harus ada tulisannya bahwasanya itu milik bersama, milik ini ada. Jadi nggak ada yang nanti di saat ditanya kemudian dia marah. Kemudian jika memang sudah ada yang hajat belum terjual, kemudian rumah itu nilainya tinggi, pakai disewa tadi saja. Atau karena ini rumah kenangan, pengen abadi, maka ada yang nombokin gitu saja. Jadi langsung ditombokin, ini harganya 1 miliar, langsung dibayar, saya tombokin. Sehingga dijadikan 1 miliar, jatah saudara-saudaranya dikasihkan, selebihnya adalah setelah itu jadi miliknya dia. Nah, ini sah-sah saja seperti itu. Kemudian ingat, dalam pembagian waris hendaknya jangan Anda menjadi orang yang mengangkat suara. Sebetulnya, maka siapapun yang mengangkat suara di tempat tersebut, maka sesungguhnya dia telah mengundang setan atau dia sudah bersekongkol dengan setan. Maka dalam pembagian waris hendaknya Anda yang paling mudah senyum dan yang paling rendah suara Anda. Hati-hati urusan waris ini. Wallahu a'lam bishawab.